Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi dengan keadaan yang sehat. Alhamdulillah, mari kita bersama-sama belajar di bab yang ke-29 dari kitab Arba'in Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsu utawi iki hadis at-tasi'u kang nomor 9 wal isruna lan 20 an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu saking Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an qala dawu sapa Mu'adz qultu ucap sapa ingsun ya Rasulullah tu Rasulullah akhbir awe habar tuan ni ingsun fi amalin kelawan amal yadkhulu kang nglebokake ni ingsun al jannata ing swarga. Yadkhulu kang nglebokake apa amal ni ingsun al jannata ing swarga. Ayuba itu lan ketuhake apa amal ni ingsun anin nari saking neraka. Kala dawuh sapa Nabi Kala dawuh sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam laqad sa'alta yakti temen takun sira an andimin saking perkara agung wa innahu lan satemene amal layasirun iku yakti gampang alaman ing atase wong yasara kang gampangake ing man Allah Ta'ala sapa Allah Ta'ala alaihi ing atase amal tak butuh nyembah sira Allah ing Allah la tusyriku aja nyekutake sira bihi kelawan Allah sayan ing siji-wiji wa tuqimu lan jumlahake sira as-sholata ing salat wa tu'ti lan aweh sira az-zakata ing zakat wa tasumu lan poso sira Ramadan ing bulan Ramadan wa tuhijju lan haji sira al-baita ing Baitullah. Tsumma qala nuli dawuh sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala atullu ana to ora nuduhake ingsun ka ing sira ala buwa bil khairi ing atase pira-pira lawange kebagusan. Asomu tawi wasa sunnatun iku tameng wasadaqatu lan utawi sedekah tutufiu iku nglebur apa sedekah al khati'ata ing luput kama yutufi'u kalau oleh nglebur awal ma'u banyu annara ing geni. Wa sholatur rajuli lan sholate wong lanang fi jawfil laili ing dalem tengahe bengi summa ta'ala mangko nuli maca sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tata jafa dadi benggang junubuhum apa lambunge sahabat anil manroji'i saking nggon turu hatta balago sing tumeka sapa sahabat ya lamuna ing nglakoni sapa sahabat ya maluna kang nglakoni kabeh sapa sahabat. Tsumma qala nuli dawuh sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala ukhbiru ana ta ora paring habar ingsun ka ing sira birosil amri kelawan pokoke perkara wa umudi lan cagake perkara wa dirwati sanamihi lan luhure punuke
perkara. Kultu ngucap sapa ingsun, bala mboten ya Rasulullah. Qala dawuh sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul amri utawi pokoke perkara, al islamu iku Islam, wa umuduhu lan jagae perkara, as-sholatu iku sholat, wa dirwatu sanamihi lan dhuwure punuke perkara, al jihadu iku jihad. Tsumma qala nuli dawuh sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala ubiru ana to ora awe habar ingsun ka ing sira, bimilaki dalika kelawan kokoe mengkono-mengkono perkara, kulihi sakabehane dalik. Kultu ngucap ingsun, bala mboten ya Rasulullah tu Rasulullah. Fa khoda mangko ngalap sapa Nabi Muhammad bilisanihi kelawan lisan Nabi Muhammad, wa qala lan dawuh sapa Nabi Muhammad, kufa kosongi dulu kufa alaika ing atasi awak sira, handa ing iki lisan. Kultu ngucap sapa ingsun, ya Nabi Allahi duh Nabi Allah, wa inna lan sak temene ingsun lamu akhiduna iku wong kang den tatarpi kabeh, bima kelawan barang katakan lamu kang ngomong ingsun, bihi kelawan ma. Faqala mongko dawuh sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sakilat kelangan ka ing sira apa umuka ibu sira, wa hal yakubu lan ana to ora nibaake annasu sapa manusa finari ing dalem neraka, ala wujihim ing ngatasi pira-pira wajahe anas. Au qala utawa dawuh sapa Nabi, ala manakhirihim ing ngatasi pira-pira janur irunge nas, ilaha saitu apa lisan kang den serupa apa pira-pira lisan kang den serupake ila saitu sinatihim dikosongi dulu. Rawa ngriwataken ing hadis sapa Tirmidzi, Imam Tirmidzi. Faqala lan dawuh sapa Imam Tirmidzi, hadisun tawi hadis hasanun iku hasan, sahihun tur sahih. Bismillahirrahmanirrahim. Arti dari hadis di atas adalah dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an, dia berkata, saya berkata, ya Rasulullah, beritahukan saya tentang perbuatan yang dapat memasukkan saya ke dalam surga dan menjauhkan saya dari neraka. Beliau bersabda, engkau
Nabi Muhammad maksudnya bersabda, engkau telah bertanya tentang sesuatu yang besar, dan perkara tersebut mudah bagi mereka yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menyekutukannya sedikit pun, menegakkan sholat, menunaikan zakat, puasa di bulan Ramadan, dan pergi haji. Kemudian beliau Rasulullah SAW bersabda, maukah engkau aku beritahukan tentang pintu-pintu surga? Puasa adalah benteng, sedekah akan mematikan atau menghapus kesalahan sebagaimana air mematikan api, dan sholat seseorang di tengah malam atau qiyamul lail. Kemudian beliau membacakan ayat yang artinya lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Kemudian beliau bersabda, maukah kalian aku beritahukan pokok dari segala perkara, tiangnya dan puncaknya? Aku menjawab, mau ya Nabi Allah. Pokok perkara adalah Islam, tiangnya adalah sholat, dan puncaknya adalah jihad. Kemudian beliau bersabda, maukah kalian aku beritahukan sesuatu yang jika kalian laksanakan, kalian dapat memiliki semua itu? Saya berkata, mau ya Rasulullah. Maka Rasulullah memegang lisannya lalu bersabda, jagalah ini dari perkataan kotor atau buruk. Saya berkata, ya Nabi Allah, apakah kita akan dihukum juga atas apa yang kita bicarakan? Beliau bersabda, kamu ini, adakah yang menyebabkan seseorang terjungkal wajahnya di neraka? Atau sabda beliau, di atas hidungnya selain buah yang diucapkan oleh lisan-lisan mereka. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Kandungan hadis di atas, perhatian sahabat yang sangat besar untuk melakukan amal yang dapat memasukkan mereka ke surga. Amal perbuatan merupakan sebab masuk surga jika Allah SWT menerimanya, dan hal ini tidak bertentangan dengan sabda Rasulullah SAW, tidak masuk surga setiap kalian dengan amalnya. Makna hadis tersebut adalah bahwa amal dengan sendirinya tidak berhak memasukkan seseorang ke surga selama Allah SWT belum menerimanya dengan karunia-Nya dan rahmat-Nya. Mentauhidkan Allah SWT dan menunaikan kewajiban adalah sebab masuknya seorang ke dalam surga. Sholat sunnah setelah sholat fardu merupakan sebab kecintaan Allah SWT kepada hambanya. Bahaya lisan dan perbuatannya akan dibalas, dan bahwa dia akan mencampakkan seseorang ke neraka karena ucapannya. Syarah Ibnu Daqiq Al-Id, sabda beliau atau sabda Rasulullah SAW, engkau telah bertanya tentang perkara yang besar, dan sesungguhnya itu adalah ringan bagi orang yang digampangkan oleh Allah SWT. Maksudnya bagi orang yang diberi taufik oleh Allah SWT, kemudian diberi petunjuk untuk beribadah kepadanya dengan menjalankan agama secara benar, yaitu menyembah kepada Allah SWT tanpa sedikit pun menyekutukannya dengan yang lain. Kemudian sabda beliau mengerjakan sholat, yaitu melaksanakan dengan cara dan keadaan paling sempurna. Kemudian beliau menyebutkan syariat-syariat Islam yang lain seperti zakat, puasa, dan haji. Kemudian sabda beliau, inginkah ku beri petunjuk kepadamu pintu-pintu kebaikan? Puasa itu adalah perisai. Maksudnya adalah selain puasa Ramadan, karena puasa yang wajib telah dirangkan sebelumnya. Jadi maksudnya ialah banyak berpuasa sunat, maka perisai
Maka perisai maksudnya ialah puasa itu menjadi tirai dan penjaga dirimu dari siksa neraka. Kemudian sabda beliau, sedekah itu menghapuskan kesalahan. Maksudnya sedekah di sini adalah zakat. Sabda beliau lagi, sholat seseorang di tengah malam. Kemudian beliau membaca ayat yang artinya lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedangkan mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Maka suatu jiwa tidak dapat mengetahui apa yang dirahasiakan untuk mereka, yaitu balasan yang menyejukkan mata sebagai ganjaran dari amal yang telah mereka lakukan. Quran Surat As-Sajdah ayat 16-17. Maksudnya orang yang sholat tengah malam, dia mengorbankan kenikmatan tidurnya dan lebih mengutamakan sholat karena semata-mata mengharapkan pahala dari Tuhannya. Seperti tersebut pada firman-Nya yang artinya, maka suatu jiwa tidak dapat mengetahui apa yang dirahasiakan untuk mereka, yaitu balasan yang menyejukkan mata sebagai ganjaran dari amal yang telah mereka lakukan. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Allah SWT sangat membanggakan orang-orang yang melakukan sholat malam di saat gelap dengan firman-Nya dalam sebuah diskusi, lihatlah hamba-hambaku ini, mereka berdiri sholat di gelap malam saat tidak ada siapapun melihatnya selain aku. Aku persaksikan kepada kamu sekalian, para malaikat, sungguh aku sediakan untuk mereka negeri kehormatanku. Sabda beliau, Nabi Muhammad SAW, maukah ku beritahukan kepadamu tentang kunci semua perkara itu? Jawabku, ya wahai Rasulullah, ya wahai Rasulullah. Maka beliau memegang lidahnya dan bersabda, jagalah ini. Aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah kami dituntut atau disiksa karena apa yang kami katakan? Maka beliau bersabda, semoga engkau selamat. Adakah yang menjadikan orang menyungkurkan mukanya, atau ada yang meriwayatkan batang hidungnya di dalam neraka selain ucapan lidah mereka? Rasulullah SAW mengumpamakan perkara ini dengan unta jantan dan Islam dengan kepala unta, sedangkan hewan tidak akan hidup tanpa kepala. Kemudian sabda beliau, tiang-tiangnya adalah sholat. Tiang suatu bangunan adalah alat penyangga yang menegakkan bangunan tersebut, karena bangunan tidak akan dapat berdiri tegak tanpa tiang. Sabdanya, puncaknya adalah jihad. Artinya jihad itu tidak tertandingi oleh amal-amal lainnya, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Ia berkata bahwa ada seorang lelaki datang kepada Rasulullah SAW lalu berkata, tunjukkan kepadaku amal yang sepadan dengan jihad. Sabda beliau, tidak aku temukan. Kemudian sabda beliau, adakah engkau sanggup masuk ke dalam masjid, lalu kamu melakukan sholat lail tanpa henti dan puasa tanpa berbuka, selama seseorang mujahid pergi berperang? Orang itu menjawab, siapa yang sanggup berbuat begitu? Sabda Rasulullah SAW, maukah aku beritahukan kepadamu tentang kunci semua perkara itu? Jawabku, sahabat, ya wahai Rasulullah. Maka beliau memegang lidahnya dan bersabda, jagalah ini. Maksudnya Nabi Muhammad SAW menggalakkan dia pertama kali untuk berjihad melawan orang kafir, kemudian dialihkan kepada jihad yang lebih besar, yaitu jihad melawan hawa nafsu, menahan perkataan yang menyakitkan atau menimbulkan kerusakan, karena sebagian besar manusia masuk neraka karena lidahnya. Sabda Nabi Muhammad SAW, semoga engkau selamat. Adakah yang menjadikan orang menyungkurkan mukanya, atau ada yang meriwayatkan batang hidungnya
di dalam neraka selain ucapan lidah mereka. Penjelasannya telah ada pada hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang berbunyi, barang siapa beriman kepada Allah SWT dan hari akhirat, hendaklah ia berkata baik atau diam. Demikian juga pada hadis lain disebutkan, barang siapa memberi jaminan kepadaku untuk menjaga apa yang ada di antara kedua bibirnya dan apa yang ada di antara kedua pahanya, maka aku jamin dia masuk surga. Itu tadi adalah arti dan tafsir-tafsir tentang hadis yang ke-29. Semoga kita semuanya mampu melaksanakannya dan dijaga oleh Allah SWT dari segala keburukan. Amin ya rabbal alamin. Segala kebaikan datangnya dari Allah SWT dan segala kekurangan datangnya dari saya pribadi. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.